Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Juang Fadilah dari BK3B. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memberikan video mengenai teknik dan keterampilan dasar konseling yang berkaitan dengan invitation skill. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Teh. Iya, silahkan. Silahkan, mau duduk di sebelah mana? Iya, silahkan. Apa kabar Teh Nisa hari ini? Ya, terlihat ya dari aura wajahnya kelihatan baik, alhamdulillah. Apakah saya boleh duduk di sini? Boleh. Untuk jaraknya apakah terlalu dekat? Boleh didekatkan Lagi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Anissa ya yang sudah menyempatkan hadir untuk sesi konseling hari ini. Mungkin kita belum saling kenal ya sebelumnya, kita saling memperkenalkan diri. Mungkin perkenalkan, saya Mida Juang Fadilah, mahasiswa bimbingan konseling gitu ya dari kelas 3B. Mungkin Kak Anissa bisa perkenalkan diri dan alamatnya di mana seperti itu. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana Nur Sabrina, alamat di India, Perumbu Ina Kasunan, Jakarta. Iya, baik. Sebelum sesi konseling ini berlangsung, mungkin saya ingin meminta izin kepada Kak Anissa untuk merekam. Apakah boleh? Boleh. Ya, siap. Untuk rekamannya, apakah saya kepada siapa saja saya boleh memberitahukannya? Hanya untuk kita berdua saja. Oh baik, kalau seperti itu. Namun di sini saya mungkin harus menunjukkannya kepada guru, kepada dosen saya. Apakah dosen saya bisa melihat? Boleh. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Untuk asas kerahasiaannya insya Allah akan terjaga ya Teh, kerahasiaannya seperti itu. Sebelumnya waktu itu Teh Anissa sudah mengisi intake informnya ya, dan ada perjanjiannya. Mungkin sama Teh Anissa bisa dibaca kembali dan bisa ditandatangani. Terima kasih. Mungkin sesuai dengan intake info yang telah Teh Anissa isi ya. Teh Anissa itu ada keluhan mengenai kesulitan belajar, apakah benar? Iya, lebih ke kesulitan untuk berhenti. Oh iya, kesulitan berhenti belajar ya. Baik, kalau seperti itu, apakah boleh diceritakan bagaimana dan mengapa gitu Teh Anissa bisa merasakan kesulitan berhenti belajar? Awalnya itu dari saat libur kemarin kan ya, yang 3 bulan itu. Jadi kan biasanya saya ini memang karena sebelum libur tuh biasanya kan kami tuh kalau misalkan lagi kuliah tuh pagi ya datangnya. Nah, kalau misalkan lagi ke bagian siang tuh pasti saya bakal memanfaatkan waktu untuk tidur gitu. Jadi emang saya ini orangnya kalau belajar itu lebih senang di malam hari. Jadi kadang suka tidur tuh jam 2 gitu, atau begadang lah intinya ya. Nah makanya pas pagi-pagi atau pas lagi ke bagian siang, tahu kuliah siang itu saya pasti bangunnya tuh telat. Misalkan jam 8 udah bangun gitu, jam 7 atau jam 8 lah maksimal. Nah dari situ orang tua saya tuh kayak intinya kayak marah gitu ya, kamu ngapain gitu, bobo terus. Padahal mereka tuh tahu gitu kalau saya itu belajar pas malam hari sampai subuh, tapi mereka tetap aja kayak kalau udah pagi harus udah bangun gitu, nggak boleh tidur walaupun kamu nggak tidur semalam. Nah akibat itu
karena emang itu berlangsung lama ya, jadi bukan saat kuliah aja, lagi sekolah juga suka seperti itu kan ya. Nah akhirnya saya tuh makin hari atau makin sini tuh saya jadi takut kalau misalkan saya sedang punya waktu senggang gitu. Jadi saya ini kayak setiap ada waktu senggang tuh kayak ini ngapain ya, pokoknya harus sibuk. Walaupun misalkan ada rapat, kayak rapat himpunan seperti itu kadang membuat saya sepertinya ini harus lebih baik ngerjain tugas dia atau misalkan apa gitu. Jadi saya tuh ada ketakutan tuh, sepertinya ini waktunya cocok buat ngerjain tugas nih daripada misalnya rapat, misalkan ada yang ngajak main, sepertinya ini lebih cocok buat nugas. Jadi gimana ya, saya tuh tahu gitu kalau misalkan udah tugas terus ya, misalkan udah selalu mengerjakan tugas misalkan ya, dari karena saya tuh terlalu semangat mungkin ya, dari bangun tidur jam 6 saya mengerjakan tugas, lalu selesai itu jam 7 malam. Jadi seharian terus, jadi saya itu gak ada waktu istirahat sama sekali. Jadi istirahat cuma buat makan, dan itu pun karena saya tahu ya kalau saya itu capek, jadi lagi saat makan tuh sambil nonton gitu, kayak nonton film, dan itu pun selesai makan terus langsung berhenti gitu kan. Biasanya kalau dulu masih bisa lah, misalkan saya makan sambil nonton terus tontonannya belum selesai tuh lanjut gitu sampai akhir gitu. Nah sekarang saya tuh gak bisa kayak gitu, jadi kayak pokoknya selesai makan, udah habis di piring makanan tuh ya udah selesai itu film gitu. Nanti pas makan lagi, misalnya sore, misalkan makan sore saya nonton lagi, itu lanjut lagi gitu. Jadi saya tuh kayak memaksakan diri untuk udah nanti nanti aja deh kayak. Nah tapi lama-lama tuh saya tahu itu tuh kayak membebani pikiran saya sekarang gitu, kayak aduh saya juga butuh healing nih kayaknya, atau butuh refreshing nih, kayaknya butuh jalan-jalan ke apa gitu. Cuma tetap gitu, misalkan saya memaksakan diri untuk kayaknya saya ini butuh liburan deh gitu. Terus saya liburan lah ya, misalkan main gitu sama teman, kayak beli dimsum atau apa gitu. Sudah gitu kepikiran tuh tugas, kayak ini masih ada tugas nih, nunggu masih jam 7 pulang aja deh kayak gitu. Pulang nanti tugas lagi sampai pinggang sakit atau apa gitu, tugas terus. Walaupun misal deadline-nya tuh misal 2 minggu lagi, itu masih lama ya. Terus itu tugas juga misalkan nggak terlalu bakal memakan waktu yang banyak gitu, misalkan cuma paling 3 hari juga udah beres gitu. Cuma saya tuh kayak kepikirannya gini, kalau misalnya apalagi kalau misalnya kerja kelompok, kayaknya saya harus yang mulai duluan deh yang mengerjakan gitu. Nanti takutnya kalau misalkan saya mepet deadline, nanti teman-teman saya akan lebih kesusahan gitu kalau misalkan saya mepet deadline. Akhirnya kayak saya tuh mempush diri saya tuh buat terus belajar. Iya, harus belajar gitu. Mungkin setelah Teh Anissa bercerita tadi gitu ya, apakah ada sesuatu yang mendorong Teh Anissa gitu untuk terus belajar gitu, meskipun Teh Anissa teh udah ngerasa tadi ya, udah merasa tertekan ya, yang terus-terusan belajar gitu, sampai ke yang seharusnya dipakai untuk istirahat pun malah terus dipakai untuk belajar gitu. Apakah ada hal yang mendorong atau menekan hal tersebut gitu, misalkan dorongan dari internal atau eksternal gitu? Mungkin dorongan dari ayah ya, jadi kayak saya tuh meskipun lagi belajar gitu, terus saya sedang istirahat sebentar gitu ya, misalkan saya mau tiduran dulu deh sebentar 5 menit karena pinggang saya kan kalau duduk terus sakit ya, ini tiduran gitu. Terus baru tiduran tuh cuma paling baru 2 menit gitu ya, terus ayah saya melewat terus buka pintu, ngapain tidur terus, baru 2 menit. Jadi seperti kayak orang tua saya tuh gak tahu saya dari tadi ngapain gitu, padahal udah tahu saya tuh dari tadi di depan laptop itu baru rebahan, dikiranya saya dari tadi udah rebahan gitu. Makanya saya tuh jadi ngapain deh rebahan gitu. Jadi kalau misalnya tidur atau apa, kalau misalnya lagi capek gitu kayak istirahat sejenaknya tuh ya udah di meja belajar aja, mau tidur kayak gini. Berarti adanya tekanan ya dari ayahnya gitu.
Tapi untuk Ibu Teh Anissa sendiri, apakah sama juga melakukan Anissa untuk terus belajar kah atau bagaimana? Kalau ibu saya sendiri sebenarnya kayak lebih ke apa ya, jadi di rumah saya tuh saya anak pertama ya, jadi saya punya adik yang pertama saya sebenarnya udah SMP, udah kelas 7, dan saya punya adik bungsu sekarang TK. Nah, sebenarnya dulu tuh saya udah disuruh untuk bersih-bersih rumah layaknya emang saya yang jadi ibu gitu ya, itu dari SMP, dan malah dari SD kelas 5. Di kelas 5 tuh saya sudah sering disuruh untuk bersih-bersih gitu, malah hampir semua pekerjaan ibu tuh sama saya. Makanya dari dulu tuh saya tertekan gitu, karena gini, ibu saya dulu tuh emang nggak kerja dari dulu ya, dia di rumah. Nah, jadi pekerjaan beliau meskipun beliau tidur, saya yang harus mengerjakan. Kalau misalkan saya nggak mengerjakan, saya dimarahin semuanya. Nah, jadi kan kerjaan rumah seperti apa, sapu-sapu, mengepel, terus cuci baju, cuci piring, itu kan sama saya ya. Terus ibu saya diam gitu. Nah, pas saya udah sekarang kan sibuk ya, mulai sibuk dari SMP SMA tuh saya sudah mulai sibuk. Ibu saya tuh suka marah gitu, kamu ngapain sih belajar gini, udah ngerjain bersih-bersih gitu. Nah, sampai sekarang padahal adik saya tuh ada hanya yang udah besar gitu, nggak pernah disuruh, tapi malah saya, jadi kayak pokoknya harus sapu-sapu atau beres-beres itu harus saya gitu, walaupun saya sibuk. Terus adik saya padahal lagi tidur. Jadi apa ya, kayak ya begitulah, kayak apa, serba pekerjaan rumah tuh harus sama saya gitu. Meskipun adik saya udah gede gitu kan, anak-anak orang tua saya juga perempuan semua ya, berarti ya harusnya saya juga pengennya sama rata gitu. Nah, ini tertekan dari ibu tuh ya itu, jadi saya tuh benar-benar harus mengerjakan semuanya gitu yang di rumah. Saya kalau di mata ayah saya nggak boleh diam, kalau di mata ibu saya ini nggak boleh belajar karena harus bersih-bersih. Berarti dari cerita Teh Anissa barusan ya, dari ayah dan ibu Teh Anissa tuh memang memberikan suatu tekanan ya, tekanan kepada Teh Anissa, namun dengan dua hal yang berbeda gitu ya. Ayah Teh Anissa itu memberikan tekanan untuk terus belajar, sedangkan ibu Teh Anissa tuh memberikan tekanan untuk melakukan pekerjaan rumah, mungkin seperti itu. Dan hal itu membuat Teh Anissa, ketika Teh Anissa memiliki waktu luang itu akan merasa ada yang satu yang hilang gitu. Jadi Teh Anissa tuh harus sibuk gitu ya. Iya. Seperti itu. Baik. Namun itu apakah ada yang dirasakan oleh Teh Anissa gitu ketika hal itu berlangsung gitu? Kayak kan sudah merasa tertekan ya. Selain merasa tertekan itu, merasa hal apa aja gitu yang dirasa oleh Teh Anissa? Paling seperti kayak cemas gitu ya, takut, cemas karena takut gak bisa ke handle semuanya gitu. Asal saya harus kalau misalkan cuma buat bersih-bersih bisa, cuma maksudnya saya tuh lebih ke cemas, saya gak bisa mengerjakan tugasnya gitu. Terus sama saya ngerasa benar-benar kurang tidur sampai kayak sensitif gitu. Karena ini kan itu alamiah ya, kalau misalkan kita kurang tidur pasti emosi itu pasti meledak-ledak. Nah, itu yang saya rasakan. Namun berarti bisa dibilang untuk saat ini Teh Anissa itu merasa kecanduan ya terhadap belajar gitu. Meskipun itu hal yang baik, namun ketika belajar itu sudah mengganggu waktu istirahat Teh Anissa, itu tuh bisa menyebabkan suatu hal yang buruk. Mungkin itu yang ditakutkan oleh Teh Anissa. Nah, apa sih yang diharapkan Teh Anissa gitu dari dari proses konseling hari ini gitu? Apa yang diinginkan Teh Anissa untuk kedepannya seperti itu? Mungkin bisa lebih mengontrol diri gitu, jadi kayak lebih tahu waktu dimana saya bisa beristirahat, dimana saya bisa fokus untuk belajar gitu, dan fokus untuk membantu rumah. Sebenarnya lebih ke saya ingin tahu waktu gitu,
dimana berhenti gitu, bukan berhenti, kayak istirahat sejenak. Ingin apa ya, ingin kembali ke rutinitas yang normal mungkin ya, seperti Iya, itu. jadi kayak saya juga ada waktu untuk bermain dengan teman-teman, bermain dengan keluarga, terus ya beraktivitas himpunan seperti biasa tanpa tertekan oleh tugas. Kalau boleh tahu ya Teh, dari skala 1 sampai 10, di mana 10 itu Teh Anissa merasa sangat tertekan dan 1 itu Teh Anissa merasa tidak tertekan. Nah, dari skala 1 sampai 10, untuk sekarang ini Teh Anissa berada di skala berapa? 7. Di skala 7 berarti lumayan ya? Iya. Lumayan sangat mengganggu gitu untuk skala 7 ini. Harapan Teh Anissa setelah melakukan konseling hari ini itu bisa turun ke skala berapa? Mungkin 4. Oh iya, 4. Semoga ya Teh dengan konseling hari ini bisa membantu Teh Anissa menurunkan skala ketakutan dan kecemasan Teh Anissa gitu. Lalu apakah Teh Anissa sebelumnya pernah gak mencoba gitu untuk berhenti? Maksudnya itu bukan untuk berhenti aja ya, jadi untuk mengurangi gitu. Emang kita tuh mendapatkan tekanan ya, pressure dari orang tua. Namun apakah Teh Anissa pernah mencoba gitu untuk mengurangi waktu belajar itu? Jadi nggak satu hari yang full terus belajar gitu, minimal kita ada istirahat lah gitu. Apakah pernah mencoba hal itu? Pernah. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya saya ya seperti dikejar-kejar oleh sesuatu gitu. Jadi tetap merasa itu ya ada yang ini. Karena kan waktu itu pernah saya tuh mencoba untuk kayak tertidur gitu. Iya. Untuk tidur siang, jadi nanti akan dilanjut semalam saja gitu. Biar nggak ngantuk, jadi saya tidur siang. Nah, saat tidur siang itu saya nggak merasa nyaman gitu. Jadi kayak kalau tidur tuh kayak ya udah kayak dikejar-kejar terus bangun. Berarti itu sudah sangat mengganggu ya kepada waktu istirahat Teh Anissa. Kalau boleh tahu gitu ya Teh, sebelum melakukan konseling ini, apakah Teh Anissa pernah mencoba mencari bantuan kepada orang lain, atau misalkan Teh Anissa mencoba mencari cara untuk bisa dapat menyelesaikan? Paling mencari cara sendiri, ya itu berusaha untuk seperti kayak lebih baik saya mengontrol diri saya sendiri gitu. Jadi pokoknya saya tuh mencoba untuk kayak sedikit lebih santai gitu. Kalau misalkan tugas ini udah masih lama, tapi saya tuh janganlah terlalu buru-buru dan jangan juga terlalu santai gitu. Nah, saya coba seperti itu dan ya hasilnya masih gitu. Karena saya kan masih mencoba sampai sekarang. Oh, baik. Berarti untuk kejadian itu udah berlangsung lama ya Teh tadi. Nah, apakah ada hal lain di luar belajar yang Teh Anissa rindukan gitu, atau merasa Teh Anissa dulu tuh aku sering seperti ini, tapi karena aku mendapat tekanan, jadi hal itu yang seharusnya menjadi kesenangan saya itu terlupakan? Apakah ada? Sepertinya tidak ada, karena memang saya ini sudah mulai seperti ini dari SD juga ya. Jadi apa ya, sama aja gitu sebenarnya, cuma karena saya sekarang tahu itu hal yang bagus untuk saya, karena saya bisa fokus untuk belajar. Tapi saya juga sepertinya gitu, sering berjalannya waktu saya juga menyadari bahwa saya ini butuh untuk bergaul dengan yang lain, untuk mencari pengalaman. Walaupun memang dari SMP saya sudah memaksakan diri untuk mengikuti organisasi kan, SMA juga saya sudah mengikuti organisasi, dan sekarang pun saya memaksakan diri untuk mengikuti organisasi. Walaupun memang aktivitas saya seperti itu saja, hanya saja mungkin karena ya aktivitas belajar ini masih terus gitu porsinya yang terlalu tinggi ini, jadi saya tuh merasa tertekan. Oh iya. Oh, berarti awalnya tuh Teh Anissa tuh menganggap gitu hal itu hal yang wajar gitu ya. Tapi makin kesini kok semakin mengganggu gitu ya. Oke, baik. Karena saya kan memang kurang untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu. Jadi memang saya itu orang yang jarang bermain gitu.
karena dari kecil saya sudah disuruh untuk ya sudah di rumah aja gitu. Kalau main tuh nggak boleh gitu, udah kamu ngerjain tugas PR atau belajar atau apa, jadi terbiasa gitu. Nah sekarang saya baru menyadari bahwa ternyata emang mencari teman atau mencari relasi itu penting, karena dulu yang mungkin dilarang terus gitu. Jadi ya udah, karena memang saya apa ya, bisa terbilang anak yang nurut, anaknya penurut di rumah. Jadi kalau misalnya ada apa ya udah. Hanya saja orang tua saya ini kayak trust issue gitu sama anak sendiri, padahal udah tahu anaknya penurut gitu. Cuma ya saya tuh masih kayak tahu apa, kayak ketakutan kalau saya berbohong, padahal saya senurut itu gitu sama mereka tuh. Makanya saat saya memaksakan diri saat SMP itu kan saya ketakutan untuk bersosialisasi ya, jadi kayak takut salah, karena dari dulu emang orang-orang tuh salah paham tentang raut wajah saya gitu ya. Ya karena dari dulu kan belum pernah diasah gitu ya bersosialisasi seperti apa. Jadi saat SMP saya mencoba untuk berbaur dan mengikuti organisasi, saya tuh ketakutan gitu. Tapi sering berjalan waktu saya belajar gitu, bagaimana cara membuat relasi, bagaimana saya berteman dan Dapat disimpulkan mungkin ya Teh, untuk masalah Teh Anissa mengenai kesulitan berhenti belajar ini bisa dilatar belakangi oleh tekanan dari orang tua Teh Anissa yang selalu menyuruh Teh Anissa untuk belajar. Itu pun tekanan dari ayahnya, dan tekanan dari ibunya tuh untuk menyuruh Teh Anissa untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, di mana hal tersebut itu membuat Teh Anissa semakin kesini gitu, semakin hari membuat dirinya itu tidak, ketika dirinya memiliki waktu luang dia merasa resah karena seperti ada yang hilang gitu dalam dirinya, seperti itu. Nah, dan tekanan-tekanan dari orang tua tersebut itu membuat Teh Anissa tuh tertekan, cemas dan khawatir gitu akan apa yang dilakukan Teh Anissa gitu ketika Teh Anissa tidak sedang belajar, seperti itu. Nah, untuk masalahnya Teh Anissa itu pernah mencoba untuk mengurangi, tetapi masalah seperti itu mengurangi belajarnya, mengurangi waktu belajarnya dan memutuskan untuk istirahat. Tapi ketika Teh Anissa istirahat, malah Teh Anissa itu seperti dikejar-kejar oleh suatu hal gitu yang membuat Teh Anissa itu cemas dan khawatir. Nah, mungkin dapat disimpulkan bahwa masalah Teh Anissa itu awalnya itu dari tekanan orang tua yang membuat Teh Anissa itu cemas dan khawatir. Namun untuk belajar sendiri itu merupakan suatu hal yang positif gitu. Tapi karena adanya suatu hal yang membuat Teh Anissa itu cemas dan khawatir, jadi hal itu membuat belajar Teh Anissa ini menjadi bumerang bagi dirinya dan membuat Teh Anissa itu tidak memiliki waktu istirahat ya Teh. Nah, dari mungkin dari skalanya saat ini Teh Anissa sudah mencapai skala 7 gitu, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Teh Anissa atas waktunya. terima kasih.